بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa dengan mudah untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi datangnya kita ke tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Sebuah hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu wala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bisyiqqit tamrah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah setiap orang di antara kalian, dari kalian ini tidaklah setiap orang daripadanya dia akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan pembicaraannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah, tidak ada perantara, tidak ada yang memfasilitasi antara pembicaraan dia dengan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, bahkan berbicara secara langsung. Lalu kemudian orang ini melihat ke sebelah kanannya, maka dia melihat yang ada di sebelah kanannya illa ma qaddam, kecuali apa yang sudah dia lakukan. Lalu dia melihat ke sebelah kirinya, dan dia tidak melihat apa-apa kecuali apa yang sudah pernah dia lakukan. Lalu dia melihat ke arah depan, maka di depan itu ada neraka, tilqa'a wajhih, neraka yang ada di hadapan wajahnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Maka jagalah diri kalian daripada siksa api neraka meskipun hanya dengan sebelah biji kurma. Dari hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya nanti pada hari kiamat setiap orang itu akan didirikan di depan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengajak dia untuk berbicara. Allah akan bertanya kepada dirinya secara langsung. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi perantara dalam pembicaraan tersebut. Tidak ada penerjemah, akan mengerti semua apa yang ditanyakan dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri orang tersebut. Lalu orang ini pun dalam keadaan yang begitu menakutkan, dia melihat ke sebelah kanan. Di sebelah kanan yang ada cuma apa-apa yang sudah pernah dia lakukan daripada amal-amal saleh. Amal-amal baiknya ada di sebelah kanan dan dia melihatnya. Lalu dia melihat ke sebelah kiri, dan di sebelah kiri itu ada amal-amal jeleknya. Amal-amal sayyi'nya ada di sebelah kiri ketika dia melihatnya. Lalu dia melihat ke arah depan, dan di depan dia tidak melihat apa-apa kecuali melihat neraka jahanam di hadapan matanya. Dan dalam keadaan yang seperti ini, keadaan yang begitu dahsyat seperti ini, dia mikir ini tidak ada cara bagi dirinya untuk bisa lari dari tempat ini. Tidak ada cara untuk dirinya untuk bisa menyelamatkan dirinya supaya tidak menjadi orang yang akan lewat di depan. Tidak ada satupun cara baginya kecuali dia harus menghadap ke arah depan, melewati arah depan, dan itu adalah sirat.
yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas punggung neraka jahanam. Tidak ada kata lain, dia harus lewat tempat tersebut. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita nanti selamat, agar kita ini nanti bisa sukses, tidak celaka ketika kita itu dihadapkan neraka di depan kita yang ada sirat di atasnya dan kita disuruh untuk jalan di atasnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita caranya. Apa caranya? Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Jagalah diri kalian, selamatkanlah diri kalian, jadikan diri kalian tidak celaka kelak ketika kalian melewati sirat yang ada di atas neraka jahanam, bisyiqqit tamrah, walau bisyiqqit tamrah, meskipun dengan setengah daripada biji kurma. Artinya Nabi mengajarkan untuk menyelamatkan seseorang daripada lewatnya dia di atas sirat kelak adalah dengan melakukan banyak-banyak amal soleh. Dan Rasul SAW dalam hadis ini menunjukkan salah satu contoh daripada amal soleh, yakni sedekah. Sedekahnya seberapa? Apa seperti gunung Uhud, atau seperti gunung Semeru, atau seperti gunung apa Pak? Gunung di Banjar ya? Gunung Mandi Angin misalnya ya. Kalau tidak, kata Nabi, walau bisyiqqit tamrah, meskipun dengan setengah daripada biji kurma, sedekahkan, kata Nabi, karena itu akan bisa menjadi penghalang diri kalian daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seperti ini? Menjadikan setiap hambanya didirikan di depan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tanya hamba-hamba tersebut tentang berbagai macam pertanyaan. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan rasa keadilannya, untuk ditunjukkan bahwasanya Allah itu adil, satu-satu akan ditanya. Untuk apa mereka ditanya? Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Untuk agar Allah Subhanahu wa taala dalam pembicaraannya, pertanyaannya dengan hamba-hambanya tersebut untuk bisa diputuskan oleh Allah. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Orang-orang yang beramal jelek nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan jelek mereka. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hikmahnya Allah akan membalas bagi orang-orang yang berbuat dalam perbuatan kebaikan dengan al-husna, dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmahnya. Allah bisa saja Pak langsung memasukkan, tahu Allah itu, bukan Allah tidak tahu. Allah itu tahu siapa di antara hamba-hambanya ini yang berhak masuk surga, siapa yang berhak masuk neraka. Tanpa repot Allah bisa langsung menjadikan kun fayakun. Langsung jadi, yang masuk neraka, yang masuk surga. Tapi Allah ingin menunjukkan satu hikmah untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah Tuhan yang adil. Maka dia akan tanya satu persatu hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk diputuskan seperti apa keadaannya setelah pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan ini terjadi, kata para ulama, atau kejadian ini adalah kejadian yang ada pada hari hisab, hari perhitungan. Hari Allah Subhanahu wa ta'ala memperhitungkan amal-amal seorang hamba, atau yang kita kenal dengan yaumul hisab. Dan yaumul hisab dikatakan adalah hari huwa adlu a'malil abdi yaumal qiyamah. Allah akan memperhitungkan amal hamba pada hari kiamat. Siapa hamba yang akan dihitung ini tadi? Siapa hamba yang akan Allah tanya ini? Adalah semua hambanya. Kafirkah dia, mukminkah dia, munafikkah dia, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran daripada yaumul hisab. Maka sebagai seorang mukmin yang mumpung kita ini belum ketemu dengan yaumul hisab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebetulnya telah membocorkan soal-soal apa nanti yang akan keluar pada yaumul hisab. Pian bahari kalau hendak eptanas kah, kalau tang tuha-tuha ini eptanas pala ujian akhir ya kalau Pak, eptanas, atau zamannya antum apa dulu ngarannya eptanas juga lah. Zamannya eptanas berarti seorang tuha juga Pak, zaman ulun eptanas juga bahari. Ini kan kita ribut kalau Pak cari soal eptanas tahun lalu ya kan, seperti itu kalau
Iya, jujur Pak. Cari soal yang tahun lalu, cari jawabannya, cari semua, kita cari kisi-kisi apa yang kira-kira akan ditanyakan di dalam Eptanas yang akan kita lakukan untuk ujian akhir yang akan kita jalani. Kita lakukan itu, cari soal, cari jawaban segala macam dan semua disiapkan. Untuk apa? Untuk menghadapi pertanyaan yang ada dalam ujian tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah kasih bocoran. Apa saja yang akan ditanyakan. Untuk apa Allah membocorkan ini semua? Untuk apa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kisi-kisi dari apa yang akan ditanyakan pada hari hisab tersebut agar kita bisa siap-siap. Tapi kalau siap-siapnya ujiannya di depan Allah dengan ujian Eptanas tadi beda, Pak. Ya kan? Kalau dalam ujian Eptanas kan misalnya kalau ada mangga orang pina begelantungan di muka jalan, di pagarnya, kira-kira apa yang Anda lakukan, ya kan? Kalau jawaban kita kan pasti apa? Saya tidak akan mengambilnya. Padahal kalau ada bujuran ya di juhudnya juga ya. Tapi ini bisa diputar balikkan jawabannya. Tapi dalam jawaban pada pertemuan dengan Allah tidak ada. Jawaban akan muncul dengan sejujur-jujurnya. Apa saja kisi-kisi daripada yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, famimma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamati al-ahl wal aulad wa kullu ra'in min ra'iyatihi. Dan apa-apa yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah al-ahlu wal auladu wa kullu ra'in min ra'iyatihi. Allah akan bertanya tentang keluarga. Allah akan bertanya tentang anak-anak kita. Allah akan bertanya tentang kepemimpinan kita. Itu apa yang kita lakukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, penanggung jawab, dan akan ditanya tentang apa yang dia diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imamu ra'in. Imam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin itu dia adalah yang akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditanya tentang apa yang dia lakukan di dalam kepemimpinannya. Apa yang dia lakukan di dalam ketika dia menjadi seorang pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ente jadi pemimpin cuma pencitraan saja? Apakah kamu jadi pemimpin betul-betul menjalankan apa yang dibebankan sebagai amanat dalam kepemimpinanmu? Nah, ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi ini tahun-tahun politik, karena banyak orang yang akan janji-janji macam-macam ya, Pak. Makanya pian takun ini aja. Ya kan, tahulah pian lawan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu akan ditanya, pemimpin itu akan ditanya tentang apa yang dia janjikan kepada orang yang akan menjadikan dia pemimpin. Siap kada orangnya kayak itu? Kalau ujarnya kada siap, ya sudah jangan dipilih. Ya, kalau siap, lihati lagi, banyak yang akan kita lihat. Lalu dikatakan warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seseorang itu jadi pemimpin dalam keluarganya. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia lakukan di dalam keluarganya. Allah itu menjelaskan kepada kita berkaitan dengan apa yang Allah tanya itu sudah jelas dalam Al-Quran, Pak. Seorang akan ditanya tentang keluarganya. Allah mengatakan apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, karena engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluargamu tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, seorang istri akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri akan ditanya tentang apa yang dia lakukan di dalam rumah suaminya. Seperti apa seorang istri akan ditanya oleh Allah? Apa yang dia lakukan di rumahnya? Apa yang dia lakukan untuk anak-anaknya? Apa yang dia lakukan untuk suaminya? Apa yang dia lakukan di dalam menutupi aib keluarganya? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khadim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi mali sayyidih wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan khadim, pegawai atau budak atau pembantu atau pegawai kalau di zaman kita ini yang berurusan dengan harta majikannya, yang kerja di satu instansi ngurusi hartanya majikannya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia lakukan dalam harta tersebut. Artinya tidak ada satupun perkara kecuali yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dari hadis ini, Pak, semua yang akan ditanyakan oleh Allah itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Artinya itu karunia Allah Subhanahu wa taala.
Nah, karunia Allah Subhanahu wa taala, kita diberi anak, kita diberi istri, kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ini sejatinya? Sejatinya ini amanat, semua itu titipan. Dan titipan itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kehilangan sesuatu, oh, harta titipan Allah. Kalau anak kita mati misalnya, apa yang kita katakan? Anak titipan Allah. Istri kita meninggal dunia, oh itu istri titipan Allah Subhanahu wa taala. Cari titipan lagi misalnya ya. Kalau pindah ada titipan-titipan yang lain, ya kan? Kan seperti itu. Nah, titipan itu amanat, dan amanat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkah kita untuk menjawab semua yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua amanat ini tadi? Karena kita akan ditanya, Pak, tentang kita, tentang anak kita. Seperti apa yang kita lakukan kepada anak kita? Apa yang kita didikkan kepada anak-anak kita? Apa yang kita makankan kepada anak-anak kita? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu hanya akan ada dua jawaban. Jawabannya benar atau salah. Kalau dia benar, dia akan selamat menjalani kehidupannya di akhirat kelak. Sukses dia. Tapi kalau dia salah menjawabnya, maka yang dia dapati adalah kecelakaan dengan Allah Subhanahu wa taala, masukkan dia ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Ini yang akan terjadi kelak ketika Allah Subhanahu wa taala mendirikan seorang hamba di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang akan Allah tanyakan adalah wa mimma yus'alu anhu an-ni'am. Nikmat yang akan Allah tanyakan. Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Dan pada hari itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita ini dikasih nikmat banyak, Pak. Semua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita manusia. Kalau kita baca nanti surat Ar-Rahman itu semuanya nikmat. Nikmat Al-Qur'an, nikmat hidup, nikmat al-bayan, nikmat segala macam itu nanti di dalam surat Ar-Rahman itu. Yang itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau dikasih Quran sebagai sebuah nikmat. Makanya Allah tutup, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Allah lahir batin yang mana yang kalian dustakan? Al-Quran adalah nikmat Allah. Apa yang kalian lakukan dengan Al-Quran? Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah syukur atau belum? Ya kan? Semua nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ayat ini turun, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im," dan akan ditanya, benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut tentang nikmat yang telah Allah berikan. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Zubair, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, fa ayyin na'imi tus'alu anhu?" Nikmat yang mana yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa innama humal al-aswadan. Sedangkan kami, wahai Rasulullah, hari ini cuma punya dua aswad, punya aswadan, dua hitam. Artinya aswadan itu dua hitam. Apa maknanya? Kurma dan air. Kurma dan air itu dalam bahasa hadis biasanya disebut sebagai aswadan, ya kan? Apanya yang akan ditanya, kata Abdullah bin Zubair? Yang kami makan ini cuma kurma, dan yang kami minum cuma air. Kami tidak makan daging, kami tidak makan yang lain-lainnya. Yang kami makan cuma kurma, dan kami tidak minum jus anggur, tidak. Kita tidak minum jus mangga, tidak minum yang aneh-aneh kada. Yang kita minum cuma air. Apakah itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan, Pak, contoh yang paling kecil, kurma dan air. Bisa pian makan kurma lawan air saben hari? Kada sanggup kita, Pak. Ya kalau sanggup lah, Ami Ahmad, makan kurma sehari 5 kilo sanggup ya. Kalau sehari 5 kilo yang kada sanggup ini menukarnya ya kalau Pak. Sehari 5 kilo seikung orang, sekeluarga ada 5 ikung, selawe kilo, sekarung sehari. Nah ini, makan kurma dengan air saja, kata Abdullah bin Zubair. Apakah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Amma innahu sayakun." Iya, kata Nabi, itu akan terjadi dan engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kurma dan air yang engkau makan. Kalau kita bayangkan cuma kurma dan air saja ditanya, Pak. Lalu bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Makanan-makanan yang nilainya luar biasa akan ditanyakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amanat yang Allah berikan kepada diri kita. Apa yang sudah engkau lakukan dengan nikmat yang Allah berikan tadi? Bahkan pernah di sebuah kisah diceritakan, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq serta Umar ibn Khattab ini dalam keadaan kelaparan.
Maka mereka bertiga ini pun kemudian datang ke rumah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dermawan, namanya Abu Haytham Al-Ansari. Abu Haytham Al-Ansari ini dermawan orangnya. Melihat Nabi SAW bersama Abu Bakar, bersama Umar ibn Khattab, orang-orang hebat yang datang ke rumahnya ini, langsung dia senang. Ketika Nabi baru masuk, dia itu langsung mengambilkan kurma itu, lawan tandannya dipotong, Pak. Kan kurma itu kan ada tandannya kayak ini. Kalau kada diputihkan kurmanya, kada dipotongnya kurma itu, supaya tamu-tamu yang mulia ini kalau mau milih silahkan milih sendiri. Mau milih yang mentah, mau milih yang setengah matang, mau milih yang matang, silahkan dipilih sendiri. Tandannya dipotongnya oleh Abu Haytham. Setelah tandan itu dipotong, lalu diberikan kepada mereka bertiga ini air segar, air yang segar. Setelah itu beliau kemudian menyembelih kambing untuk dihidangkan kepada tamu agungnya ini tadi. Maka kambing itu pun kemudian dibakar, ya kan? Dibakar dan siap untuk dimakan. Setelah siap untuk dimakan, maka Rasulullah SAW kemudian teringat dengan ayat ini, membacakan ayat ini, dan beliau SAW pun menangis. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maknanya apa? Nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kambing, tentang kurma, tentang air yang disediakan oleh Abu Haytham untuk diri-diri kita. Padahal itu halal, Pak. Makanan halal itu. Bukan nyuri, halal disuguhkan oleh orang itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kemudian menangis dan mengatakan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun ikut menangis. Yang bingung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kenapa berdua ini? Tadi bepadah kelaparan, ya kan? Disurungi orang makanan yang kayak ini sudah siap kenyang, ya kalau coba bubuhan kita kalau disuguhin yang kayak itu kan kambingnya yang buka, ya Pak. Tapi kenapa yang berdua ini menangis? Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kok sampai kejadian seperti ini? Maka Nabi kemudian bacakan ayat itu, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti hari itu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Umar bertanya, apakah kita akan ditanya tentang apa yang kita dapatkan hari ini, halal ini? Apakah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah pun mengatakan, iya wahai Umar, kita akan ditanya. Akhirnya apa yang terjadi? Umar bin Khattab pun juga ikut menangis. Kemudian selanjutnya, bulikan dalam keadaan lapar, tidak menyentuh makanan yang sudah disediakan tersebut. Nah, itu. Karena apa? Karena takut nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran buat kita, Pak. Artinya kita itu harus mikirkan semua perkara yang kita dapatkan di dunia ini akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baju kita ini akan ditanya nanti, Pak. Berapa buting baju kita ini? Bu, baju saya banyak. Allah, ini baju pesta, baju pengantin, baju ini ibu-ibu ya, kalau pengantin bajunya ini. Kalau sudah 2 kali dipakai di pengantin, bajunya parkir kada dipakai lagi. Kan biasanya ibu-ibu lain ibu-ibu pengajian, Pak, ibu-ibu di luar ini. Ya kan? Pengantin, setiap pengantin bajunya ganti. Akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok gonta-ganti baju ya? Ya kan? Semua itu yang ditanyakan, Pak. Meskipun itu dari cara hasil yang halal, meskipun itu dari cara yang halal, barangnya halal, semua halal, tetap akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman, mereka itu paling takut kalau sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka akan menghindar, jangan sampai diri mereka ditanya tentang masalah-masalah yang seperti ini. Ini yang kedua, yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah berikan kepada diri-diri kita. Kemudian yang ketiga yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan adalah tentang ma yus'alu anhu al-uhud wal mawathiq, tentang perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama Islam ini agama yang menjaga kesepakatan. Yang namanya perjanjian itu di sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang banyak Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Ya kan? Dan penuhilah janji-janjimu kepada Allah itu ketika kalian sudah berjanji. Artinya ketika kita berjanji demi Allah, menggunakan nama Allah, penuhi janji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji-janji kalian karena sesungguhnya janji kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam agama yang menjaga perjanjian, Pak.
Kepada siapapun yang namanya perjanjian itu akan dihargai di dalam Islam. Islam tidak akan semena-mena untuk mengingkari janji yang telah dia ucapkan. Apa yang sudah diucapkan oleh seorang muslim harus semua itu dipenuhi. Kita punya contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu ada salah satu pasalnya yang mengatakan kalau orang beriman keluar dari Mekah harus dikembalikan kepada orang-orang Quraisy. Ditandatangani oleh Nabi SAW perjanjian ini. Setelah tanda tangan itu selesai, Abu Dujanah datang keluar dari Mekah untuk berlindung kepada Nabi SAW. Seharusnya sebelum tanda tangan itu dibubuhkan di kertas perjanjian, Abu Dujanah pasti akan dilindungi oleh Nabi SAW. Bahkan Abu Dujanah mengatakan, saya ini kelompok kalian, saya ini muslim, beriman seperti kalian, lindungi saya, karena saya akan disiksa kelak kalau masuk lagi ke dalam kota Mekah. Tapi karena perjanjian sudah ditandatangani dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk mentepati perjanjian, menaati perjanjian, maka Abu Dujanah pun diserahkan. Dan ini Rasulullah SAW. Kita pun juga harus seperti itu, Pak. Yang namanya janji itu harus ditepati. Kalau susah bagi kita untuk menepati janji, jangan gampang berjanji. Ini kayaknya hobinya berjanji. Hobinya suka ngasih harapan, tapi ujung-ujungnya PHP ya. Kalau apa PHP itu? Pemberi harapan palsu ya kan? Harapannya dusta semuanya. Nah ini dilarang dalam syariat Islam. Dan Allah memberikan gambaran orang yang model kayak ini itu orang munafik. Orang munafik itu kalau janji suka dia janji, senang dia obrol janji, tapi ujung-ujungnya dia tidak pernah menepati janji-janjinya. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menepati janji. Bahkan suatu hari di saat masa-masa hijrah dari Mekah ke Madinah, dua orang sahabat Nabi SAW, Hudzaifah dan satunya lagi radhiyallahu anhuma, ini keluar dari kota Mekah menuju Madinah. Di tengah jalan mereka ketemu dengan orang-orang Quraisy. Lalu orang-orang Quraisy ini tanya, mau kemana kalian? Mau ke Madinah? Mau ketemu Muhammad? Tidak, ujar Hudzaifah. Kadang-kadang hendak mendapat Muhammad, cuma hendak ke Madinah, habis tuntung urusan, pulang lagi kami. Diambillah perjanjian oleh mereka ini, orang-orang Quraisy. Janjilah, ujar orang Quraisy, demi Allah kami akan balik lagi ke kota Mekah setelah urusan kalian selesai. Iya sudah, kami mau ke Mekah, ke Madinah, setelah selesai urusan kami tidak mau gabung-gabung dengan Muhammad, tidak, cuma mau ke Madinah saja. Setelah sampai di kota Madinah, harusnya apa Pak? Sudah lapas dari kota Mekah masuk ke Madinah, kira-kira kalau antum bebulik kada? Kita tidak akan kembali Pak. Kalau kita yang saat itu ada tidak mungkin akan kembali. Sahabat ini cerita kepada Nabi SAW, wahai Rasul, tadi waktu jalan ke Mekah, dari Mekah ke Madinah ketemu Quraisy, terus kami ditanya seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Lalu mereka mengambil janji pada kami agar kami akan kembali lagi ke kota Mekah. Apa kata Nabi SAW? Balik kalian ke kota Mekah. Ya Rasulullah, kami ini sudah berhasil lepas dari kota Mekah untuk hijrah ke Madinah, tapi kalian sudah punya janji dengan mereka. Balik, kata Nabi SAW. Tidak boleh kalian balik kembali, tidak boleh kalian menetap di Madinah, kalian harus balik ke kota Madinah. Karena apa? Karena janji yang sudah kalian buat dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini musuh loh Pak. Kepada musuh ini Rasulullah SAW menyuruh umatnya ini untuk menepati janji. Kalau kepada musuh saja seperti itu, bagaimana dengan sesama muslim? Bagaimana dengan sesama kita, saudara-saudara seiman, saudara-saudara seagama? Maka lebih utama, semua janji yang kita ucapkan itu harus ditepati. Dan ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente pernah janji gini, ente pernah janji seperti ini, pernah janji ini. Semua janji kita itu ada rekodnya Pak, ada catatannya. Tidak akan mungkin satupun daripada janji kita akan terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin. Semua satu persatu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji yang paling besar yang kita punya dan semua kita ini punya janjinya, mungkin pian kada ingat, tapi tetap ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Perjanjian untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adam alaihi salam, bapak kita ini, diambil anak cucunya dari sulbinya Adam alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Alastu bi rabbikum?"
bukankah aku ini Rabb kalian, Tuhan kalian, aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita ini Pak mengatakan qalu bala syahidna, benar wahai Allah kami bersaksi, antaqula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun, supaya kita ini tidak ngomong lagi nanti hari kiamat kada ingat wahai Allah pernah janji nang kayak itu. Biar masih ingat Pak pernah janji seperti itu. Ingat tak? Kada ingat, kalau ulun kan kada ingat juga. Semuanya orang kada ingat. Bagaimana cara mengingatkannya? Cara mengingatkannya ya diutusnya para rasul. Rasul datang itu mengingatkan kita bahwasanya kita sudah punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita jadi ingat. Oh benar. Berarti kita sudah punya janji dengan Allah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tidak beriman, orang itu ingkar janji. Nah, kalau orang itu ingkar janji dalam masalah keimanan, nerakalah tempatnya, tidak ada lain. Nah, ini salah satu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat tentang perjanjian. Jadi hati-hati kita. Urusan janji ini perkara yang riskan kalau dilakukan, kalau kita ini susah di dalam menepati janji-janji kita. Kemudian yang berikutnya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa mimma yus'alu anhu al-jawarih wal a'dha. Yang akan ditanya adalah anggota badan kita ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian itu mengatakan atau berpendapat atau berpendirian, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kamu tidak punya ilmunya. Jangan ngomong kamu yang tidak punya ilmunya, karena jangan bilang juga kalian mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Allah mengatakan sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, bahkan hati perasaan kalian semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mata ini nanti akan diperiksa oleh Allah apa yang sudah dia lihat. Telinga ini akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah dia dengar. Hati ini juga akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah tergerak dalam hati kita. Semuanya akan diperiksa, Pak. Ini dahsyatnya pemeriksaan di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita katakan akan diperiksa. Karena Nabi juga mengatakan, ada seseorang innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqilaha balan yahwi biha fi nari jahannam. Ada seseorang yang berkata dengan satu kalimat yang ringan. Kalimat yang setelah dia ngomong tidak dia pikirkan lagi. Kada ingat lagi sudah pernah berpandir dengan itu. La yulqilaha balan. Akan tetapi dengan satu kalimat ini tadi, yahwi biha fi nari jahannam, dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam dengan sebab satu kalimat. Makanya ini jadi peringatan bagi kita agar berhati-hati di dalam urusan apa yang ada dalam anggota badan kita. Karena itu akan ditanya oleh Allah. Kaki kita akan ditanya, tangan kita akan ditanya, kaki akan ditanya, kemana batis ini berjalan? Berjalan ke Masjid Mujahidin, wahai Allah, untuk mendengarkan pengajian, untuk sholat di masjid tersebut, alhamdulillah dapat kebaikan kita, Pak. Berjalan wahai Allah kemana? Ke diskotik, ya kan? Ke tempat-tempat maksiat, wal'iyadu-billah. Mata akan ditanya apa yang sudah kalian lihat. Yang kami lihat Quran, wahai Allah. Yang kami lihat itu kitab hadis. Sahabat-sahabat Rasulullah kebanyakan baca sampai buta matanya dengan sebab banyak baca. Matanya buta dengan sebab membaca Al-Quran. Kebanyakan dibaca. Kalian apa yang kalian lakukan? Kami lihat gadget setiap hari, wahai Allah, sampai picak matanya gara-gara kebanyakan melihat gadget, ya kan? Sial kita, Pak, kalau seperti itu, Pak. Ya kan? Ini dipertanyakan oleh Allah. Tanganmu apa yang kamu pegang? Apa yang kamu lakukan dengan tanganmu? Ujar ibu-ibu, kami ini hari-hari mengulakakan sambal untuk laki ulun, ya Allah. Alhamdulillah, biar dapat kebaikan ibu-ibu sekalian. Ya kan? Tangannya untuk memandi anak-anaknya, masya Allah, dapat kebaikan. Artinya semua kebaikan yang dilakukan dengan tangan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan itu saja, Pak. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan, kaki dan semuanya yang akan bicara sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir itu nanti dalam sebuah hadis diceritakan ketika mereka ditanya dan mulutnya masih bisa ngomong, mereka berdusta. Ujar orang kafir, tidak ada Rasul ya Allah yang datang. Loh, kalian ini kan umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, umatnya ada. Rasul tidak ada ngomong, Nuh tidak pernah ngomong, Saleh tidak pernah ngomong, Muhammad SAW tidak pernah ngomong. Ujar orang kafirnya ini tadi. Ini catatannya, ujar Allah Subhanahu wa taala. Malaikatnya salah catat, wahai Allah. Ini orang kafir, Pak.
Mereka akan menyalahkan para rasul, mereka bahkan akan menyalahkan para malaikat yang mencatat apa yang kita lakukan. Disalahkan semua oleh mereka. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan dalam satu ayat, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari itu mulut yang gampang dusta, mulut yang bisa janji macam-macam, ya kan? Mulut yang bisa bilang aku cinta padamu padahal di hatinya bilang aku benci padamu, ya kan? Ini mulut akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang akan bicara. Iya wahai Allah, tangan melakukan ini, tangan melakukan yang seperti ini. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka pun akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Bima kanu yaksibun. Tentang apa yang sudah dilakukan oleh anggota badan tersebut. Ngeri, Pak. Ini ulangan ujiannya bukan kayak Eptanas, Pak, lain. Eptanas kamu bekode kita lawan sebelah kita kalau kada mengerti. Ini tidak dahsyat ini pertanyaannya, sampai tidak ada ruang lagi bagi kita untuk ngeles daripada ujian pertanyaan yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi hak Allah, adalah urusan hak Allah dengan hambanya, adalah as-shalah, tentang salat. Ini urusan Allah dengan hamba. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang akan pertama kali ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah tentang salat. Ini yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin tidak perlu panjang lebar kita akan jelaskan ini karena sudah tahu berataan insyaallah. Ya kalau tentang salat. Lalu yang berikutnya yang ditanyakan oleh Allah, mimma yus'alu anhu ad-dima. Yang akan ditanyakan oleh Allah adalah tentang darah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Perkara yang akan diselesaikan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah masalah ad-dima. Dima ini masalah darah. Tapi bukan berarti cuma masalah darah saja, masalah pembunuhan saja, tidak. Yang dimaksud dengan masalah dima adalah masalah kezaliman. Semua akan ditanyakan oleh Allah. Kezaliman apapun, tentang kehormatan seseorang, mengambil darahnya orang, mengambil nyawanya orang, mengambil hartanya orang, merusak kehormatan orang dengan kata-kata kita, dengan fitnah kita. Itu kezaliman yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tanya, "Loh Ustaz, tadi kan yang dikatakan yang akan pertama ditanya tadi apa, Pak? Salat. Sekarang yang pertama kali ditanya masalah kezaliman. Ini kayak apa ini?" Maka para ulama menjelaskan, urusan kita dengan Allah itu yang pertama kali akan ditanya masalah sholat. Urusan kita dengan manusia yang pertama kali akan diselesaikan adalah masalah kezaliman. Nah, kezaliman ini perkara yang dahsyat. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar hati-hati, jangan sampai diri kita ini melakukan kezaliman. Seperti apapun kezaliman itu pasti akan dibuka nanti di depan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tanggung akibat daripada kezaliman yang kita lakukan tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, beliau bersabda sedikit lagi, "Man kanat lahu madlamah li akhihi min 'irdihi aw syai'un min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham illa in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih." Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang punya urusan mendolim dengan saudaranya hari ini di dunia, kata Nabi SAW, pernah ambil hartanya orang, pernah utang tidak mau ngaku, tidak mau bayar, pernah nyolong hartanya orang, pernah merusak kehormatan orang, pernah fitnah seseorang, ya kan? Pernah melakukan perkara-perkara yang merugikan orang lain. Falyatahallal, kata Nabi. Sekarang kalian datangi orangnya, minta maaf, minta halal, minta ridho. Sebelum datang, kata Nabi SAW, hari di mana dinar dan dirham tidak berlaku. Kalau dinar lawan dirham tidak berlaku, rupiah tambah kada payu lagi ya kalau Pak. Dinar lawan dirham sudah kada payu lagi. Sebelum ini datang, kata Nabi. Yang ada nanti, kata Nabi, cuma urusan amal. Orang akan diambil amal baiknya. Orang akan diambil amal baiknya, atau diambil atau dibebankan kepada dirinya dengan amal jelek orang-orang yang dia zalimi.
Itu saja penyelesaian, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis Nabi dikenal ada orang muflis. Muflis itu apa? Orang bangkrut. Nabi lalu menjelaskan seperti apa orang bangkrut. Orang bangkrut itu Pak, orang yang datang nanti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala seperti gunung, besar pahalanya. Salatnya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, semua amal salehnya Masya Allah, pahalanya besar seperti gunung. Tapi dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Dia ambil harta si fulan, dia rusak kehormatan si fulan, dia tipu si fulan, dia kacaukan segala sesuatunya, dia zalimi si fulan, si fulan, si fulan. Maka apa yang terjadi? Orang akan antri untuk mengambil kebaikannya. Semua kebaikannya diambil oleh orang tersebut. Setelah kebaikan itu habis, ternyata antrian masih panjang, masih banyak orang yang akan mengantri untuk dirinya. Maka apa kemudian? Si pengantri ternyata pezina, lalu diambillah dosa zina diberikan kepada dirinya. Setelah itu datang lagi si pengantri, si pencuri. Pencuri diambil dosa mencuri diberikan kepada si fulan. Si pengantri nanti ada orang yang mungkin melakukan amal-amal yang berat, peminum khamr, mudminu khamrin, ya kan, pecandu khamr, diambil dosa khamrnya diserahkan kepada dirinya. Sampai kemudian orang ini memikul beban dosa yang dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Dia orang saleh, dia ahli puasa, ahli salat, ahli sedekah, tapi pada hari itu dia punya dosa meminum khamr. Pada hari itu dia punya dosa berzina. Pada hari itu dia punya dosa melakukan perbuatan mengambil milik harta milik orang lain. Maka apa yang terjadi kemudian, Pak? Orang ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka dengan sebab dosa yang dia pikul, yang dia sendiri sebenarnya tidak melakukannya. Ini yang akan terjadi kelak. Makanya yang namanya kezaliman ini sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianjurkan untuk tidak melakukan kezaliman. Ada satu cerita, Pak, penutup Pak lah ceritanya, Masya Allah ini, Pak. Ketika sahabat itu baru pulang dari Habasyah, lalu Nabi SAW tanya kepada mereka, ala tuhaddithuna bi a'jabi syai'in ra'aitum bi ardhil Habasyah? Tidakkah kalian ini mau, kata Nabi SAW, menceritakan kepadaku tentang sesuatu yang menakjubkan yang kalian lihat di negeri Habasyah? Maka ada seorang pemuda berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bainna nahnu julusun idh marrat alaina ajuzun min ajaizihim tahmilu qullatan min ma'. Ada, wahai Rasulullah, suatu hari kami sedang duduk-duduk, kaum muslimin di Habasyah ini sedang duduk-duduk, lalu lewat orang perempuan tua. Perempuan tua ini membawa apa ngarannya, yang dari tanah itu apa? Gentong yang dari tanah yang untuk isi air, itu di atas kepalanya, kata sahabat ini. Lalu kemudian famarrat bi fata minhum faja'ala ihda yadayhi baina kitfaiha. Lalu ada seorang laki-laki, anak muda juga, yang dari kalangan mereka. Lalu anak laki-laki ini meletakkan tangannya di belakang punggungnya si orang tua ini. Lalu kemudian dia mendorong orang tua ini tadi. Setelah orang tua ini didorong, maka orang tua ini pun jatuh. Tempat air yang ada di atas kepalanya yang terbuat dari tanah tadi pecah. Lalu kemudian si orang tua ini bangun dengan susah payah. Setelah dia bangun, maka kemudian dia pun bersusah payah. Lalu setelah dia bangun, dia melihat kepada pemuda yang mendorongnya tadi. Apa kata si wanita tua ini tadi? Saufa ta'lamu ya ghudar. Engkau akan tahu, wahai orang curang, kata si perempuan tua ini tadi. Saufa ta'lamu ya ghudar idza wada'a Allahul kursiyya wa jama'al awwalina wal akhirin wa takallamatil aidi wal arjul bima kanu yaksibun. Engkau akan tahu, wahai orang yang curang, kata si wanita tua ini, ketika Allah nanti meletakkan kursi pengadilannya. Ketika pengadilan ditegakkan oleh Allah, Allah letakkan kursinya. Dan pada saat itu, kata wanita ini tadi, tidak ada dikumpulkan orang yang pertama sampai orang yang terakhir, dan kaki-kaki, tangan-tangan semua akan berbicara pada hari tersebut. Engkau akan tahu, ata'lamu amri wa amrak indahu ghadan. Engkau akan tahu, wahai pemuda yang curang, urusan ini nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak, cuma dorong tadi. Kata wanita tua ini, urusan ini nanti kita akan tahu nanti di depan Allah seperti apa.
Urusanku dan urusanmu, urusan mendorong tempayanku sampai pecah, kamu akan lihat nanti akibatnya seperti apa di depan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqat sadaqat sadaqat, kata Nabi. Nabi mengatakan, benar wanita itu, benar wanita itu, benar wanita itu. Maka Nabi mengatakan, kaifa yuqaddisullahu qauman la yu'khadhu li dha'ifihim min qawiyihim. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan kepada suatu kaum yang orang-orang lemahnya itu tidak diberikan perlindungan, orang-orang kuatnya melakukan segala sesuatu, itu dibiarkan orang-orang yang lemah yang dikenai sesuatu, dizalimi oleh orang-orang kuat di negeri tersebut dibiarkan. Maka apa kata Nabi SAW? Kaifa yuqaddisullahu qauman, bagaimana kaum itu akan menjadi bagus, bagaimana negeri itu akan menjadi negeri yang baik ketika orang-orang kuatnya melakukan kezaliman kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang kuat tidak dikenai apa-apa. Nah, ini satu kisah yang mungkin kita bisa mengambil ibrah, karena hari ini yang terjadi juga modelnya mirip-mirip kayak ini. Makanya kita takut kalau sampai negeri kita ini terjadi yang seperti itu dan Allah tidak memberikan kebaikan di negeri kita. Wal'iyadzubillah. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.